Oke, jadi ada gebrakan besar dari pemerintah Indonesia. Mereka baru aja meluncurkan semacam blueprint atau cetak biru baru yang super ambisius. Tujuannya apa? Untuk menemukan dan mengelola bakat setiap siswa di seluruh negeri. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih maksudnya ini. Coba kita pikirkan deh. Pertanyaannya kan sebenarnya mendasar banget ya. Gimana caranya sebuah negara bisa secara sistematis menemukan bibit-bibit unggul, bintang-bintang masa depannya? Ini bukan lagi soal untung-untungan, tapi soal membangun sebuah sistem kayak mesin pencari bakat raksasa. Nah, kayaknya Indonesia sekarang punya jawaban untuk itu. Lewat sebuah peraturan baru yang isinya itu kayak peta jalan, step by step gitu, untuk menjawab tantangan besar tadi. Dari mulai mencari bakat sampai mengembangkannya. Oke, biar gampang kita akan lihat ini dalam 5 bagian ya. Pertama, kita lihat dulu rencana besarnya. Terus, ada perjalanan 5 tahap buat para siswa. Ketiga, gimana mereka bisa unjuk gigi. Keempat, soal penghargaan dan dampaknya. Dan terakhir, kita intip sistem digital di baliknya. Sip, kita mulai dari yang pertama. Kita bedah dulu fondasinya ya. Sebenarnya sistem baru ini tuh apa sih? Dan apa aja prinsip yang jadi pegangannya? Jadi konsep intinya itu namanya manajemen talenta murid. Coba bayangin deh, ini tuh sebuah pergeseran besar. Kalau dulu mungkin acara cari bakat itu sifatnya musiman atau proyekan doang. Nah, sekarang pemerintah mau bikin ini jadi sebuah strategi nasional yang terstruktur dan jangka panjang. Dan ini bukan cuma sekedar perintah dari pusat loh. Sistem ini dibangun di atas 4 pilar penting. Yang pertama, fokusnya ke siswa. Kedua, harus inklusif, jadi semua punya kesempatan yang sama. Ketiga, kolaboratif, artinya kerja bareng banyak pihak. Dan yang terakhir, harus berkelanjutan, jadi nggak cuma anget-anget di awal. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, peraturan ini ngegambarin sebuah alur yang jelas banget buat setiap siswa. Ada 5 tahap utama. 5 tahap ini benar-benar mencakup seluruh siklus pengembangan talenta loh. Mulai dari ditemukannya bakat, terus dikembangkan, dikasih panggung buat tampil, dapat apresiasi, sampai akhirnya bakat itu bisa dimodalkan untuk ngasih dampak nyata ke masyarakat. Kita masuk tahap pertama, identifikasi. Kata kuncinya di sini adalah sistematis. Tujuannya simpel tapi penting banget, biar nggak ada lagi potensi yang kelewat. Jadi nemuin bakat itu bukan lagi soal kebetulan. Begitu bakatnya ketemu, lanjut ke tahap kedua, pengembangan. Nah, di sini bakatnya diasah. Bisa lewat kegiatan di sekolah, bisa juga lewat pelatihan khusus. Dan yang menarik, proses ini bakal dipandu sama sosok baru yang namanya pemandu talenta. Keren ya? Udah diasah, terus apa? Ya, saatnya unjuk gigi dong. Kita masuk ke tahap 3, yaitu aktualisasi. Ini intinya adalah ngasih panggung buat para siswa ini buat nunjukin kebolehan mereka. Nah, panggung ini punya nama resmi, yaitu Ajang Talenta Murid. Anggap aja ini arena buat mereka pamer hasil latihan dan kerja keras mereka selama ini. Penting banget kan? Yang menarik di sini ternyata Ajang Talenta ini ada 2 jalur. Ada yang model kompetisi, yang tujuannya ya jelas, cari juara. Tapi ada juga jalur non-kompetisi. Nah, yang ini fokusnya buat ngasih penghargaan ke karya-karya unik yang dampaknya besar buat orang banyak. Jadi, nggak melulu soal menang kalah. Terus, biar adil dan berkualitas, semua ajang ini harus lewat proses namanya kurasi. Gampangnya, ini tuh kayak quality control. Jadi, setiap prestasi yang diakui, itu benar-benar udah lolos standar yang objektif dan transparan. Oke, udah unjuk kemampuan. Terus diapain? Nah, disinilah sistem ini mulai kelihatan kerennya. Penghargaan yang dikasih itu bukan cuma formalitas, tapi benar-benar punya dampak nyata. Jadi, apresiasinya itu bukan cuma sekedar piala atau medali loh. Lihat deh, bentuknya itu jauh lebih konkret. Ada bantuan buat lanjut sekolah, ada peluang kerja, ada pembinaan lebih lanjut, bahkan sampai dukungan kesejahteraan. Ini benar-benar investasi buat masa depan mereka. Dan semua ini ujung-ujungnya kemana? Ke tahap terakhir, namanya kapitalisasi. Maksudnya, semua bakat yang udah diasah ini akhirnya diperdayakan biar mereka bisa berkontribusi langsung dan ya ujung-ujungnya meningkatkan daya saing bangsa. Tentu aja ya, rencana segede ini nggak mungkin jalan sendiri. Pasti butuh sistem pendukung yang kuat. Sekarang kita lihat yuk dapurnya. Teknologi dan kolaborasi apa sih yang bikin ini semua jadi mungkin? Jantungnya sistem ini namanya SIMT Murid. Ini pada dasarnya adalah sebuah database raksasa yang terintegrasi. Tugasnya,
melacak perjalanan setiap siswa dari awal sampai akhir. Jadi nggak ada lagi ceritanya ada talenta yang hilang di tengah jalan. Terus soal duitnya gimana? Nah, ini juga menarik. Dananya itu bukan cuma dari pemerintah pusat. Sistem ini dirancang buat jadi kerjaan gotong royong. Ada dana dari APBN, APBD, bahkan dari masyarakat dan swasta juga bisa ikut bantu. Jadi, bisa kita lihat ya, semua potongan puzzle ini. Dari mulai cara nemuin bakat, ngembanginnya, sampai soal pendanaannya, semuanya itu diikat jadi satu dalam satu peraturan. Tujuannya biar jadi strategi nasional yang solid dan terpadu. Oke, kerangka kerjanya udah jelas, rencananya udah matang. Tapi pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah cetak biru yang super ambisius ini beneran bisa berhasil memberdayakan satu generasi? Jawabannya, ya, cuma waktu yang bisa membuktikan.